Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Kita lanjutkan ngaji Maulid Barzanji ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syekhna sallallahu alaihi wasallam. Manda sabi'alaihi wa ila Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Allahumma fa'na bi'amrihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Walamma balagha ketika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan umur 25 tahun safara beliau safar ila Busra ke daerah Busra fi tijaratin di dalam membawa perdagangan, bawa barang dagangan li Khadijah milik Khadijah al-Fatiyah yang masih muda, yang waktu itu masih muda. Ya masih muda maksudnya ya pas waktu itu. Kemarin kita membahas yang pasal kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur dibawa oleh pamannya umur 12 tahun ya. Umur 12 tahun dibawa perjalanan oleh pamannya Abu Thalib itu untuk berdagang juga menuju Syam. Nah, kemudian ternyata dikenal oleh satu pendeta yang namanya Buhairah bahwa Nabi ini bakal jadi nabi. Ini anak kecil ini yang umur 12 ini bakal jadi nabi, bakal jadi pimpinan seluruh alam. Maka disuruh bawa pulang karena khawatir nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di sini juga fase keduanya, periode keduanya adalah ketika beliau umur 25 tahun. Jadi pertama umur 12 tahun dibawa safar oleh pamannya. Nah, kemudian selepas itu udah mulai dijaga, dibawa pulang, bawa ke Mekah. Nah, sekarang umur 25 tahun, dia sudah lebih dewasa lagi. Nah, beliau safar, sudah lompat agak banyak ceritanya. Jadi beliau safar membawa perdagangan milik Khadijah. Khadijah ini saudagar kaya raya di Mekah. Wa ma'ahu dan beserta Nabi gulamuha budaknya Khadijah Maisaratu yang namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Maisarah itu artinya mudah. Yakhdimuhu yang Maisarah membantu Nabi alaihi salatu wassalam wa yaqumu bima'anahu dan beliau membantu apa-apa yang menyibukkan Nabi. Fanazala kemudian Nabi mampir tahta syajaratin di bawah sebuah pohon lada sauma'ati nastura di dekatnya tempat ibadahnya nastura. Sauma'ah itu tempat ibadah. Kalau ya mungkin gereja lah atau gimana, tempat ibadah khusus di sauma'ah, ya musola lah misalnya begitu. Rahibin Nasraniyah yaitu pendetanya orang Nasrani. Nasturo itu nama pendeta orang Nasrani. Dan Nabi waktu itu mampir atau duduk berteduh di bawah pohon itu di dekat sauma'ahnya Nasturo. Yang kemarin pendetanya namanya Buhairah atau Bahira. Nah, kemudian yang berikutnya yang sekarang ini namanya Nastura. Fa'arafahu maka Nastura mengenal
Fa'arafahu, maka kenal kepada Nabi ar-rahibu, pendeta Nasturo tadi, idh mala ilaihi dhulluha, ketika condong kepada Nabi, dhulluha, bayang-bayangnya syajarah, bayang-bayangnya pohon, al-warifu yang rindang, wa awahu, dan bayang-bayang itu memberi menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ciri-ciri khusus. Pendeta Nasturo ngelihat ada anak muda, anak kecil duduk di dekat pohon, di bawah pohon. Nah kemudian bayang-bayang pohon itu pindah. Bayang-bayang pohon itu pindah menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi duduk tuh bukan cari teduhan, ya pokoknya duduk, beliau duduk aja istirahat. Kemudian yang mereaksi itu adalah bayang-bayangnya, pohonnya, bayang-bayangnya bereaksi. Maka tadi si pendeta Nasturo mengatakan, loh, ini lain ini. Ini tanda-tanda kenabian yang sebagaimana yang diketahui lewat referensi-referensi kitab-kitab Samawi yang sebelumnya. Maka kenal, wah ini tidak mungkin. Waqala, dan Nasturo mengatakan, mana zala, tidaklah mampir, tahta hadhihi syajarati, di bawah pohon ini, qattu, sama sekali, illa nabiyun, kecuali nabi, dzu sifatin, yang memiliki sifat naqiyatin, yang suci, yang bersih, wa rasulun, dan juga kecuali rasul, utusan, qad khassahullahu, yang Allah mengkhususkan dia, bil fadaili, dengan keutamaan-keutamaan, wa habahu, dan Allah menganugerahkannya. Jadi Nasturo mengatakan ini tidak mungkin yang mampir duduk di sini kemudian ada reaksi dari pohon kecuali Nabi. Dan sampai sekarang pohon itu masih ada. Sehingga dikatakan sahabat yang masih hidup sampai sekarang itu ya pohon itu. Pohon itu masih ada sampai sekarang, dan itu udah ribuan tahun umurnya. Karena ketika zaman Nabi Isa juga sudah dibuat duduk oleh Nabi Isa. Dan terjadi juga alamat-alamat yang serupa lah dengan Nabi. Sehingga itu ditulis di kitab-kitabnya orang Nasrani bahwa di antara ciri-ciri Nabi, itu kalau duduk itu bayang-bayang itu mereaksi, meneduhi Nabi tersebut. Makanya pendeta Nasturo melihat, oh ini cocok ini, sesuai dengan yang diterus di kitab-kitab Samawi. Maka ini Nabi nih. Tsumma qala, kemudian Nasturo mengatakan Maisarah, kepada Maisarah, yang pembantu yang bersama Nabi tadi, afi ainaihi, apakah di matanya, kedua matanya Nabi, humratun, ada tanda kemerahan. Allah alam tanda kemerahannya seperti apa, tapi yang jelas pendeta Nasturo membaca atau mengetahui bahwa di antara ciri Nabi itu ada tanda kemerahan. Maka memperjelas lagi, istidharon, pendeta Nasturo memperjelas, meminta kejelasan, lil alamati, terhadap tanda-tanda al-khafiyati, yang masih samar. Oh, ini tanda yang kelihatan, yang sudah nampak jelas, wah ini sudah kuat. Tetapi masih ada nih tanda samar lagi nih, saya belum lihat nih. Maka tanya kepada Maisarah tadi yang menemani Nabi, ini anak ini, ya, pemuda ini yang nomor 25 ini, di matanya ada tanda-tanda kemerahan apa enggak? Ya, merahnya tentu merah-merah yang baik ya, bukan merah-merah penyakit, tetapi merah sebagai tanda kenabian. Fajabahu, maka Maisarah menjawab kepada Nasturo bina'am, dengan kata-kata na'am, iya benar, ada tanda-tanda kemerahan di matanya anak ini. Fahaqqa, maka menjadi jelas, ladaihi, di sisi Nasturo, ma apa yadhannahu, yang dia sangka, fihi, mengenai Nabi, wa tawakhahu, dan dia harap-harap. Karena memang Nasturo berharap-harap, memang ini kayaknya nih orangnya memang benar-benar ini yang meliputi, memiliki ciri-ciri Nabi. Maka diperjelas lagi sampai tanda-tanda yang sedetail mungkin. Ternyata benar. Wa qala li Maisarah, kemudian Nasturo mengatakan kepada Maisarah, la tufariqhu, jangan kamu berpisah dengannya, dengan Muhammad ini, wa kun, dan bersamalah, ma'ahu, bersama dia, bersama Muhammad, bisidqi azmin, dengan azam yang benar,
wa husni tawiyatin, dan dengan niat yang baik. Kamu teruslah. Ini ke belakangnya, ke depannya nanti akan menjadi orang besar, jadi nabi. Nah, kamu terus bersama dia dengan niat yang baik. Nah, bagus. Ya, Masya Allah. Apa namanya, sudah ada 2 pendeta ya, orang Nasrani yang berjasa, bahkan yang mengenali Nabi awal-awal. Sebelum Nabi jadi nabi, yang mengikrarkan, yang mengakui kenabian Nabi Muhammad justru orang-orang Nasrani. Nah, jadi bagaimanapun juga orang Nasrani ada jasa. Tentunya ini Nasrani yang dulu, yang masih murni. Yang sekarang ini memang sudah banyak tahrif, sudah banyak penyelewengan. Jadi kitab-kitab mereka, ajaran-ajarannya sudah tidak murni lagi. Ya, kita sudah sering dengar kalau kita lihat di perdebatan perbedaan agama, perbandingan agama, sudah banyak sekali perubahan-perubahan ajaran-ajaran Nasrani pada zaman sekarang ini. Tapi zaman dulu, zaman Nabi dulu, itu masih orisinil. Mereka masih betul-betul memegang ajaran yang dibawa Nabi Isa, dan di situ disebutkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara pesannya Nabi Isa kepada kaumnya, aku ini rasul, tapi nanti aku juga memberi kabar kepada kalian bi rasulin, dengan satu rasul, utusan Nabi, utusan Allah SWT, yakni yang akan datang mim ba'di, selepas aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Namanya sudah disebutkan, bahkan ciri-ciri yang disebutkan semua secara detail. Maka itu perlu kita tahu. Ini bahkan yang Nasturo ini jarang orang tahu namanya. Yang sering didengar orang-orang malah Buhairo. Buhairo kan waktu masih kecil. Nabi Muhammad masih umur 12 tahun. Nah, ini sudah mendekati jadi Nabi, dah umur 25. Maka Nasturo ini juga pendeta yang kedua yang mengenali Nabi tentang ciri-ciri kenabian. Fa innahu, sungguhnya Nabi itu mimman, termasuk orang akramahu, yang akramahullahu ta'ala, yang Allah memuliakannya, bin nubuwati, dengan kenabian, wajtabahu, dan Allah memilihnya. Ini orang terpilih ini, dan Allah berikan kenabian kepada dia. Tsumma ada, kemudian Maisarah kembali ila Makkah, kepada Makkah, ke negeri Makkah, kota Makkah. Fara'athu, maka melihat Nabi Khadijah muqbilan, menghadap, wahia, sedangkan Khadijah baina niswatin, di antara beberapa wanita, fi 'aliyatin, di tempat yang tinggi. Jadi ketika Rasulullah datang ke Makkah, pulang ke Makkah, maka Khadijah tuh ngelihat sendiri juga bersama beberapa wanita, ya pengawal-pengawalnya lah, emang kan orang kaya raya. Beberapa pengawalnya, dan lihat di atas bukit, di daerah-daerah yang tinggi, lihat kedatangan Nabi. Wa malakani, dan ada 2 malaikat, ala ra'sihi, di atas kepalanya Nabi, asyarifi, yang mulia, min wahaji syamsi, dari panasnya matahari. Qad adallahu, kedua malaikat itu melindungi atau memayungi Nabi. Jadi Khadijah tuh ngelihat sendiri ada 2 malaikat yang memayungi, menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi dari teriknya matahari. Teriknya di Arab gimana panasnya, subhanallah. Nah, tetapi Nabi itu terpayungi oleh 2 malaikat. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Sebagian riwayat menjelaskan ya berbentuk awan, ada awan yang khusus untuk mayungi Nabi. Nabi aja yang dapat bayangan itu. Si Maisarah nggak dapat. Jadi khusus untuk Nabi saja. Jadi Khadijah langsung lihat sendiri. Tidak nunggu kabar cerita dari Maisarah pembantunya itu, tetapi langsung melihat sendiri dengan mata kepala beliau. Wa akhbaraha, dan menceritakan kepada Khadijah Maisarah bi annahu, sungguhnya Maisarah ra'a dzalika, melihat kejadian itu, kejadian Nabi dipayungi itu, fi safari kullihi, di dalam semua perjalanannya. Selama safar, selama saya berdagang ini beberapa hari ini, saya ngelihat ya begitu terus. Nabi selalu dipayungi oleh malaikat, dipayungi oleh awan yang khusus memayungi beliau. Saya aja nggak dapat, kata Maisarah. Jadi Sayyidah Khadijah
melihat cuman sekali itu. Nah, tapi Mas Surah menguatkan lagi, selama perjalanan kami ini ya begitu itu terus. Nabi selalu dipayungi oleh malaikat. Wabima, dan Maisarah juga mengabarkan tentang tentang sesuatu qala lahu rahibu, yang pendeta mengatakan kepada Maisarah, wa audahu, dan berpesan kepada Maisarah, ladaihi, menitipkan Nabi ladaihi di sisi Maisarah, minal wasiyati, berupa wasiat. Jadi, dan tadi juga waktu kami sampai di Busra, daerah sana tempat kami berdagang, ada pendeta yang namanya Nasturo. Kemudian mengenali Nabi, ciri-cirinya, oh ini bakal jadi Nabi ke depannya. Nah, kemudian dipesani untuk ini dijaga, dan kalau bisa ikuti dengan niat yang baik. Bela terus, ikuti terus dengan niat yang baik. Wadha'afallahu, dan kemudian Allah melipat gandakan fitil tijarati, di dalam perniagaan itu, ribhaha, keuntungannya Sayyidah Khadijah, wa nammahu, dan Allah meningkatkan keuntungannya. Jadi Masya Allah, Nabi aja ya memang ya pilihannya Allah. Jadi dalam perjalanan itu ya barokah ya. Nah, perjalanannya itu, perdagangannya bukan rugi. Kelihatannya cuma pergi terus dapat pesan suruh balik ke Mekah, balik. Tapi tidak, bahkan justru keuntungannya jauh besar sekali, berlipat-lipat. Fabana, maka menjadi jelas li Khadijah, bagi Khadijah, bima, dengan sesuatu, dengan apa-apa, dengan jadi kejadian. Ra'at, yang Khadijah melihat, wama, dan kabar, sami'at, yang Khadijah mendengar, annahu, sungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah Ta'ala ilal bariyati, kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Maka dari apa yang dilihat oleh Khadijah dengan mata kepala beliau sendiri, dan dengan apa yang beliau dengar dari Maisarah tentang pesannya rahib tadi, pesannya pendeta tadi, maka jelas Khadijah pun juga sudah tahu. Khadijah ini punya paman namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal punya pamannya Khadijah, dan itu orang Nasrani juga, ahli kitab juga. Nanti ketika Nabi dapat wahyu ya dari Gua Hira, kemudian kan belum kenal, tidak tahu yang datang itu malaikat Jibril, kan belum tahu siapa namanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian cerita pulang kepada Khadijah, saya ini kok didatengin orang yang saya nggak kenal, dan saya ketakutan. Nah, Nabi itu pertama kali dapat wahyu itu, ketakutan. Nanti selepas ketika beliau umur 40 tahun, nah kemudian Khadijah, karena memang Khadijah ini orangnya wawasannya luas, dan juga punya paman namanya Waraqah ibn Naufal, yang orang Nasrani juga tahu bahwa di antara ciri-ciri Nabi nanti dia dapat wahyu melalui malaikat Jibril, dan seterusnya. Sehingga sama Khadijah ditenangkan, udah kamu tenang aja, kamu jadi orang mulia, kamu ini memang Nabi. Nah, kemudian dibawa menuju ke pamannya yaitu Waraqah ibn Naufal, diceritakan ini di Gua Hira ketemu dengan seseorang yang nggak kenal. Maka Waraqah mengatakan, ya itulah malaikat Jibril yang memberi pesan-pesan, yang memberi wahyu kepada nabi-nabi sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu. Ya, Khadijah ini bukan orang lugu, bukan, tetapi orang yang wawasannya luas, sehingga dengan apa yang dilihat oleh mata kepala beliau, dan juga dengan apa yang didengar dari ceritanya Maisarah, maka sudah mantap, jelas bahwa ini Nabi Muhammad memang menjadi nabi. Jadi utusan Allah SWT. Alladzi khassahu Allah, yang mana Allah mengkhususkan kepada Nabi Ta'ala biqurbihi, dengan kedekatan kepada Allah, wasfafahu, dan Allah memilih Nabi Muhammad. Maka setelah mantap tahu bahwa ini memang Nabi, fa khatabat, maka Khadijah mengkhitbah, melamar Nabi, li nafsiha, untuk diri Khadijah. Jadi Khadijah yang melamar, Khadijah yang minta Nabi, saya harus ngambil bagian di dalam perjuangan Nabi. Gitu. Jadi Khadijah ini memang
memang orang tulus ya, dan memang sudah takdirnya Allah dijadikan sebagai wanita mulia yang menemani perjuangan Nabi. Dan di awal-awal ya, karena perjuangan di awal-awal itu lebih berat, yang paling berat justru. Akhirnya ketika sudah mantap, sudah tahu Khadijah bahwa ini bakal jadi Nabi, langsung minta Nabi untuk menikahi beliau, menikahi Khadijah. Litashumma, supaya Khadijah bisa menghirup, atau ya menghirup lah, minal imani, dari iman, bihi, dengan Nabi. Menghirup apa? Tibarayahu, wangi yang menyegarkan. Jadi litashumma tibarayahu minal imani bihi. Di bahasanya begitu, ini bahasa-bahasa sastra. Jadi supaya bisa menghirup pewangian yang menyegarkan dengan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surga lah intinya, supaya beliau masuk surga, dan disebabkan karena iman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbaro, maka Nabi mengabarkan Sallallahu Alaihi Wasallam a'mamahu, kepada paman-paman beliau, bima, dengan sesuatu, da'athu ilaihi, yang Khadijah mengajak Nabi untuk sesuatu itu, yaitu nikah. Da'athu ilaihi, yang mengajak kepada sesuatu itu, hadhil barratu, wanita yang baik. Yang baik ini at-taqiyatu, yang sangat takwa. Hadil barrah, wanita yang baik itu yaitu siapa? Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi ketika diminta oleh Khadijah untuk menikahkan dirinya, akhirnya Nabi nyampaikan kepada paman-pamannya, karena walinya sudah tidak ada kan, Nabi orang tuanya sudah wafat, ya, nyampaikan kepada paman-pamannya, saya ini diminta sama Khadijah untuk nikahi Khadijah. Faraghibu, maka paman-pamannya pada senang, fiha, terhadap Khadijah, li fadlin, karena keutamaannya Khadijah, wa dinin, dan agamanya bagus, memang orangnya juga orang utama, wa jamalin, dan cantik juga, wa malin, dan hartanya juga banyak, wa hasabin, dan posisinya di masyarakat juga tinggi, terhormat, wa nasabin, nasabnya juga mulia. Kullun, masing-masing, minal qaumi, setiap kaum, yahwahu, menginginkannya. Pamannya yo begitu tahu yang minta itu Khadijah, langsung semangat, ayo silakan. Karena Khadijah memang sudah terkenal, agamanya baik, bagus, kedudukan di masyarakat juga terhormat, nasabnya juga bagus, baik, duitnya juga banyak, itu cantik juga. Semuanya senang kayak gitu. Semuanya senang, semua kebaikan-kebaikan terkumpul pada beliau. Makanya pamannya cuma senang menerima, menyambut dengan baik apa yang diminta Khadijah, yaitu untuk menikahi Nabi, menikahi Khadijah. Wa khotbah, kemudian melamarkan Abu Thalib, wa asna. Jadi tadi Khadijah minta, kemudian secara formalitas baru pamannya Nabi datang melamar Sayyidah Khadijah. Jadi pertama tadi Khadijah minta Nabi untuk nikah kepada beliau, baru kemudian selepas itu pamannya Nabi, Abu Thalib, datang kepada keluarganya Khadijah untuk melamar. Tetap terhormat ya, memang terhormat. Walaupun ini kan belum ada aturan-aturan nikah yang tertulis, yang jelas di dalam Islam. Nabi belum diutus kok, syariat-syariat belum turun. Tetapi memang pernikahan itu memang sudah dari zaman-zaman sebelum Islam, dari zaman dulu tuh pernikahan tuh begitu, pakai wali. Wa asna, dan Abu Thalib memuji alaihi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ba'da an hamidallah, selepas memuji Allah, bimahamidi, dengan pujian-pujian saniyatin, yang agung, yang tinggi. Dan dipuji, ini keponakanku, ini keponakan yang baik, keponakan yang cerdas, yang mulia. Tentunya selepas memuji-muji Allah. Wa qala, dan Abu Thalib mengatakan, huwa, Muhammad ini, wallahi, demi Allah, lahu nabaun azim, lahu, miliknya, lahu, dia memiliki, nabaun, kabar, atau nabaun kejadian atau berita, azimun, yang besar, yuhmadu, yang dipuji, yang dipuji, fihi, di dalam kabar atau kejadian yang besar itu, masrahu,
perilakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anakku ini atau keponakanku ini dia nanti punya cerita besar dan perilakunya akan dipuji di dalam cerita yang besar tadi itu. Karena juga sebenarnya Abu Thalib juga sebelumnya sudah tahu sendiri yang dikabarkan oleh rahib Buhairah. Kemudian diperkuat lagi dengan dari tadi rahib Nasturo, pendeta Nasturo. Yang betul-betul ini keponakan akan jadi orang besar nanti ke depannya, orang besar yang menjadi pimpinan seluruh alam. Fazawwajaha, maka menikahkan kepada Khadijah minhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuha, bapaknya Khadijah, wakila, dan pendapat lain mengatakan ammuha, pamannya Khadijah, wakila, dan pendapat lain mengatakan akhuha, saudaranya Khadijah. Jadi ini memang Sayyid Ja'far menyebutkan riwayat-riwayat, kalau memang riwayatnya banyak disebutkan semuanya. Jadi yang menikahkan jadi walinya Khadijah siapa? Yang jadi walinya Khadijah, sebagian riwayat mengatakan bapaknya. Tetapi yang ini malah lemah karena waktu itu bapaknya Khadijah sudah wafat. Maka urutan kewalian, urutan wali nikah itu pindah kemana selepas bapak? Saudara dulu. Saudaranya juga bisa jadi tidak ada, maka bisa jadi pindah kepada pamannya. Jadi ya wallahu alam mana yang benar, tetapi semua riwayat yang datang yang sampai disebutkan semua oleh Sayyid Barzanji. Li sabiqi sa'adatiha, karena sudah ada kebahagiaan atau kemuliaan yang sudah tertulis, al-azaliyah, yang azal itu maksudnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa memang Sayyidah Khadijah ini sudah takdirnya memang menjadi wanita yang menemani, menjadi pasangan hidup siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya keutamaan yang luar biasa. Pertama kali istri pertama, kemudian menemani perjuangan awal-awal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini Bang beliau wanita yang istimewa. Tidak hanya itu saja, wa auladaha, dan Khadijah memberi anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla auladihi, seluruh putra-putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa alladhi, kecuali anak bismil khalil sammahu, yang dengan nama Khalilullah, nama Nabi Ibrahim, sammahu, Nabi memberikan nama anak itu. Jadi kecuali anak yang namanya Ibrahim. Anaknya Nabi berapa semua? Ada berapa? 7. Yang laki-laki ada berapa? Yang laki-laki ada 3, kemudian yang perempuan ada 4. Nah, yang laki-laki namanya siapa? Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Nah, kemudian yang Qasim dengan Abdullah lahir dari Sayyidah Khadijah. Karena yang Sayyid Ibrahim lahir dari Maryah Qibtiyah. Kemudian yang wanita siapa? Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Semua anaknya Nabi. Jadi Nabi 7, dan kemudian seluruhnya kecuali satu, Sayyid Ibrahim, itu dari Maryah Qibtiyah. 6-6-nya semua lahir dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Masya Allah, istimewanya beliau tidak hanya bersatu sebagai istri, tetapi memberikan keturunan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada. Sayyidah Aisyah hanya istri saja, tidak ada anak dari Sayyidah Aisyah. Dan istri-istri yang lain begitu juga. Nah, istri yang lain juga sama. Hanya bersatu sebagai istri. Sayyidah Hafsah sebagai istri saja, tetapi tidak melahirkan anak. Jadi Masya Allah, luar biasa cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah, dan begitu luhurnya derajat Khadijah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pilih beliau untuk menemani Nabi ketika awal-awal perjuangan. Insyaallah. Aqdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu pasal lagi.
Walamma balagha, dan ketika telah sampai sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sampai khamsan wa thalathina sanatan, umur 35 tahun. Tadi 25 tahun, sekarang naik 10 tahun, maju 10 tahun, 35 tahun. Banat, membangun Quraisy, orang-orang Quraisy, Ka'bah, ling sida'iha, karena pecahnya atau karena ya runtuhnya Ka'bah, bisuyuli, dengan sebab banjir, al-abtahiyati, yang di daerah Batha. Daerah Batha itu ya daerah Mekah lah, daerah Mekah. Jadi memang daerah Mekah itu adalah lembah. Daerahnya itu memang rendah. Kalau bahasa dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian dzurriyyahku biwadin. Wadin itu artinya lembah. Nah, lembah itu memang rendah, makanya sering banjir. Nah, daerah Makkah itu sering banjir. Maka Ka'bah itu berkali-kali dibangun. Waktu banjir ya terendam, akhirnya ya rusak. Tetapi nggak kemana-mana, di situ tempat paling rendah, ya akhirnya nggak kemana-mana bangunnya, cuman hancur gitu saja. Tapi sering banjir. Kemudian watana zau, dan mereka saling berdebat, saling bertengkar, fi raf'il hajari al aswadi, mengenai mengangkat hajar aswad. Fakullun, maka masing-masing orang arada raf'ahu, menginginkan untuk mengangkat hajar aswad, warajahu, dan berharap. Masing-masing itu hajar aswad memang batu yang mulia, maka masing-masing merasa saya yang paling berhak, saya yang mau ngangkat, saya yang mau memindahkan ini. Wa'azuma, dan jadi besar, al-qil wal qol, omongan-omongan. Wah, jadi omongan sana omongan sini menjadi besar. Jadi saling gontong-gontongan lah. Wa tahalafu, dan mereka saling sumpah, alal qitali, untuk perang, bahkan sampai mau perang, rebutan kemuliaan, kehormatan untuk memindahkan, menaikkan hajar aswad dari tempatnya yang terlepas tadi, dikembalikan ke tempat yang semula. Wa qawiyat, dan menjadi kuat, al-asabiyatu, asabiyah, golongan-golongan rasis. Oh ini suku ini, suku itu, suku ini, semua saling membanggakan. Jadi kuat, menjadi tegang, membanggakan sukunya masing-masing. Tsumma tada'u, kemudian mereka saling mengajak ilal insaf, untuk sadar, untuk ya udah kita objektif sajalah, sadar. Wa fawwadu, dan mereka menyerahkan al-amra, urusan ini, ila dzi ra'yin shaibin, kepada orang yang memiliki pendapat yang benar, wa anatin, dan memiliki kehati-hatian. Akhirnya ya udah kita coba rundingan. Nah, ini dicarikan yang paling sepuh, yang bisa memberikan pendapat yang hati-hati dan benar pendapatnya. Fahakama, kemudian memberikan keputusan, bitahkimi awwali dakhilin, dengan memberikan keputusannya jadi pertama diserahkan kepada, yaudah kita cari yang paling kita tuakan, yang paling kita sepuhkan di sini, di Mekah ini. Nah, selepas itu orang yang sepuh mengatakan, ya udah, saya tidak memutuskan, saya berikan keputusan kepada orang yang nanti pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah. Jadi ya, bitahkimi awwali dakhilin, dengan memberikan hak keputusan kepada awwalu dakhilin, orang yang pertama kali masuk, min babis sadanati syaibati, dari pintu Syaibah. Sadanah itu artinya penjaga. Sadanah itu penjaga Ka'bah. Jadi zaman dulu memang banyak pintu-pintu, dan itu pintu-pintu kabilah-kabilah. Kemudian tadi orang yang memberikan keputusan tadi mengatakan, ya dah, nanti saya serahkan aja keputusan ini kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Bani Syaibah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal dakhilin, adalah orang pertama yang masuk lewat pintu Bani Syaibah. Ketika mereka tahu
subuh-subuh lah mungkin begitu. Pertama kali yang masuk adalah Nabi Muhammad. Faqalu, maka orang-orang Quraisy, orang-orang di situ, orang Mekah mengatakan hadzal amin, memang inilah orang terpercaya. Wa kulluna, dan masing-masing setiap kami naqbaluhu, menerimanya, wa nardahu, dan ridho puas dengan dia. Wah, cocok nih kalau ini, cocok. Memang sudah kita kenal sejak dulu, sejak kecil, orangnya amin, dipercaya, bagus, rangainya, akhlaknya mantap. Nah, akhirnya fa akhbaruhu, maka mereka semua mengabarkan kepada Nabi bi annahum, sungguhnya orang Quraisy, raduhu, mereka puas dengan Nabi, ayyakuna sahibal hukmi, untuk menjadi pemberi keputusan, pemberi hukum, fi hadzal mulimi, di dalam kejadian ini, di dalam bencana ini. Kan bencana kan bagi orang-orang Quraisy kan waktu itu bertengkar saling meninggikan sukunya masing-masing, rebutan mau mengangkat itu Hajar Aswad. Akhirnya mereka mengatakan, wah kita puas, pokoknya kamulah sudah yang memutuskan di sekarang. Apapun keputusannya kami ridho, kami puas. Wa waliyahu, dan mengurusi masalah ini. Fawadu'a, maka Nabi meletakkan al-hajar, Hajar Aswad, fi thawbin, di dalam satu pakaian, satu potongan kain. Tsumma amara, kemudian Nabi memerintahkan antar fa'ahu, untuk mengangkat kain itu, al-qabailu, kabilah-kabilah, jami'an, semuanya, ila murtaqahu, kepada tempat naiknya Hajar Aswad. Jadi kan Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya, entah gelinding kemana. Kemudian Nabi ngelar kain, sorban, entah apa, sarung. Kemudian kain yang lebar. Ayo sekarang semua pemuka suku, kepala-kepala suku, silakan pegang kainnya bareng-bareng sama-sama. Kemudian Nabi mengambil itu batu Hajar Aswad, diletakkan di tengah-tengah. Ayo kita angkat bareng-bareng sama-sama. Sehingga semua merasa terhormat, bareng-bareng diangkat ke sana. Diangkat ke tempatnya Hajar Aswad itu. Farafa'uhu, kemudian mereka, para pimpinan kabilah tadi, mengangkat batu itu ila maqarrihi, ke tempat asalnya, tempat diamnya batu itu, min rukni hati kalbaniyati, yaitu di pojoknya bangunan Ka'bah. Rukun itu artinya tiang, dan Ka'bah itu tiangnya 4, di pojok-pojok kan segi 4, jadi tiangnya 4. Rukun itu artinya tiang. Dan tiang atau memang Hajar Aswad itu di salah satu di pojok, tempatnya di pojok, di salah satu rukunnya Ka'bah, di salah satu tiangnya Ka'bah. Maka ketika sudah sampai di dekat tiang itu, wa wada'ahu, kemudian meletakkan batu itu, Nabi meletakkan batu itu sallallahu alaihi wasallam, biyadihi syarif, dengan tangan beliau yang mulia, fi maudhihi, di tempat batu itu, al-ana, yang sekarang ada, wa banaahu, dan Nabi membangunnya. Insyaallah. Jadi alangkah itu bijaksananya Nabi. Beliau memberikan keputusan yang betul-betul membuat semua orang puas. Mereka merasa terhormat dengan yang ngangkat bareng-bareng. Kemudian Nabi sendiri dengan tangan beliau yang mulia mengangkat, meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Dan itu menjadikan semua menjadi rukun kembali. Coba. Jadi aslinya mau perang suku di Quraisy itu, banyak suku-suku di sana. Gara-gara Hajar Aswad itu. Tapi Nabi punya jasa menyatukan, mendinginkan perang suku yang sudah memanas itu. Ini bagaimana bentuk kebijaksanaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini isinya Maulid Berjanji itu ya, cerita-cerita tentang Nabi, sejarah-sejarah tentang Nabi. Maka kita sebenarnya perlu baca-baca, mengartikan masing-masing yang kita baca itu. Sehingga kita kalau baca Arab ya, dia sedikit-sedikit ngerti lah. Sehingga tidak membaca itu dengan rasa yang kapan selesai. Kadang-kadang zaman sekarang dah Maulid wala matama langsung. Langsung biar mahal qiyam selesai. Tapi sebenarnya ini perlu kita baca sehingga menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri juga nggak begitu kenal dengan beliau. Dengan beliaunya saja nggak begitu kenal, apalagi orang-orang di sekitar beliau. Padahal orang-orang di sekitar beliau itu sangat besar sekali pengaruhnya. Apalagi beliau sendiri sebagai sumber barokah itu, sebagai sumber barokah. Istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau, sahabat-sahabatnya, kemudian ibundanya, keluarganya semua. Akhirnya kalau kita kenal, maka nanti makin sayang, makin cinta, sehingga dengan sebab cinta itu Allah Subhanahu wa taala juga ridha kepada kita semua. Allahumma amin. Oke, semoga Allah fahamkan kita. Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.